Pertanyaan yang pertama, nomor 1, pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E. Semua jawaban salah. Dan jawaban yang benar adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Pertanyaan selanjutnya, nomor 2, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. C. Budaya, D. Pengasuhan dan lingkungan, E. Belajar. Jawabannya D. Pengasuhan dan lingkungan. Pertanyaan nomor 3, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun, E. 14 atau 15 sampai 16 atau 17 tahun. Jawabannya C. 7-11 atau 12 tahun. Pertanyaan yang berikutnya, nomor 4, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret, B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor, C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris, D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal, E. Merangsang sensor motorik dengan objek. Jawabannya adalah yang A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Sosial emosional. Dan pertanyaan yang berikutnya, nomor 8, peserta didik yang telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional, E. Penalaran medial konvensional. Jawabannya A. Penalaran pasca konvensional. Nomor 7, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan kepada anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Spiritual, D. Moral, E. Neurosensorik. Jawabannya A. Sosial emosional. Pertanyaan yang berikutnya, peserta didik yang telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional, E. Penalaran medial konvensional. Jawabannya A. Penalaran pasca konvensional. Dan pertanyaan nomor 9, individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, B. Pasca konvensional, D. Interkonvensional, E. Medial konvensional. Jawabannya C. Pasca konvensional. Pertanyaan nomor 10, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Menformulasikan tindakan, E. Membentuk karakter. Jawabannya adalah yang C. Penciptaan hubungan yang baik. Pertanyaan nomor 11,
Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan, E. Memberi les privat. Jawabannya D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. 12. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang dia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan mental, E. Gangguan sosial. Jawabannya B. Gangguan simbolik. Nomor 13, perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu, E. Membantu siswa agar semangat berteman. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Pertanyaan berikutnya, nomor 14, cara paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming, E. Counseling. Dan jawabannya ada yang A. Sosiometri. Pertanyaan yang berikutnya, nomor 15, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami pelajaran, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, D. Menugaskan semua peserta didik untuk membaca buku sumber, E. Memberikan tugas rumah agar lebih memahami di rumah. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. 15 pertanyaan sudah saya tampilkan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga kalian semua lulus CPNS tahun ini ya. Jangan lupa subscribe, like, share biar teman-teman kalian ikut belajar bareng kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.